Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan memberikan sebuah informasi dan ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang sejarah burung Garuda dan alasan sebagai lambang negara Indonesia. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini segera dukung dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Oke, terima kasih atas dukungannya ya. Dan langsung saja pembahasannya, sejarah burung Garuda dan alasan sebagai lambang negara Indonesia. Gambar burung Garuda Pancasila dan artinya memiliki sejarah panjang sebelum ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 Ayat A disebutkan bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Desain awal lambang Garuda Pancasila dicetuskan pertama kali oleh Sultan Hamid II, Menteri Zonder Portofolio pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Tokoh-tokoh kemerdekaan lain macam M. Yamin dan Ki Hajar Dewantara ikut terlibat dalam perumusan lambang negara Indonesia ini. Akan tetapi, mengapa burung Garuda dijadikan lambang negara Indonesia? Garuda dan sejarah Indonesia kuno. Berdasarkan catatan Museum Nasional Indonesia, lambang negara Indonesia banyak terinspirasi dari arca Garuda Wisnu yang ditemukan di Trawas, Jawa Timur. Garuda merupakan kendaraan atau wahana Dewa Wisnu. Dalam agama Hindu, Garuda digambarkan bertubuh emas, berwajah putih, dan bersayap merah. Paruh dan sayap Garuda digambarkan mirip elang, tetapi memiliki tubuh seperti manusia. Garuda berukuran besar hingga bisa menghalangi matahari. Menurut Muhammad Yamin, dalam 6.000 tahun Sang Merah Putih 1951, simbol burung Garuda sebagai kendaraan Dewa Wisnu mulai dikenal orang-orang Nusantara sejak abad ke-5. Kerajaan Hindu pada masa itu, Kerajaan Tarumanegara, diketahui memiliki raja bernama Purnawarman yang merupakan penganut Hindu aliran Wisnu. Hal tersebut menjadi bukti bahwa simbol Garuda sudah dikenal orang Nusantara sejak masa itu. Dalam mitologi Hindu, Garuda memiliki kisah di mana ia berhasil membebaskan ibunya dari cengkraman perbudakan. Simbol Garuda kemudian menjadi simbol yang cukup populer. Simbol Garuda juga ditemukan dalam arca dan relief candi-candi Hindu masa lalu, seperti Candi Prambanan, Mendut, Sojiwan, Penataran, Belahan, Sukuh, dan Ceto. Simbol Garuda juga diketahui dijadikan sebagai lambang beberapa kerajaan Hindu masa lalu. Kerajaan Airlangga di abad ke-11 Masehi misalnya menggunakan Garuda sebagai lambang kerajaannya. Lambang Garuda banyak ditemukan di bagian puncak prasasti-prasasti yang dibuat pemerintahan Airlangga. Selain kerajaan Airlangga, simbol Garuda juga dipakai oleh kerajaan Janggala, yaitu pada masa pemerintahan Raja Mapanji Garasakan, Alanjung Ahyes, dan Samarosaha. Menjadi lambang negara Indonesia. Dinukil dari jurnal proses penetapan Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia tahun 1949 sampai 1951 atau 2014. Pada 10 Januari 1950, pemerintah RIS membuat sebuah panitia teknis bernama
Panitia Lambang Negara di bawah Koordinator Menteri Zonder Portofolio Sultan Hamid II. Pria berdarah campuran Arab Indonesia Muhammad Yamin didaulat menjadi Ketua Panitia Lambang Negara, sedangkan Ki Hajar Dewantara, MA, Pelaupesi, Muhammad Natsir, dan RMNG Purbacaraka menjadi anggotanya. Panitia tersebut kemudian berhasil menghasilkan 2 buah rancangan lambang negara, 1 rancangan dari Sultan Hamid II dan 1 lagi dari M. Yamin. Usulan lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid II berbentuk burung Garuda memegang perisai berlambangkan 5 sila Pancasila. Wujud Garuda usulan Sultan Hamid ini menyerupai figur Garuda dalam agama Hindu. Sedangkan Muhammad Yamin memberikan beberapa usulan lambang negara dengan tema matahari terbit. Usulan M. Yamin ini kemudian tidak dipilih karena dirasa mirip dengan bendera Jepang masa itu. Usulan Sultan Hamid II ini kemudian yang dipilih pemerintah untuk menjadi lambang negara dengan beberapa perbaikan. Pada saat itulah ditambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda dan dilakukan penyesuaian bentuk Garuda hingga berbentuk seperti sekarang ini. Kisah mitologi Garuda yang menyelamatkan ibunya dari perbudakan menjadi salah satu alasan mengapa Garuda dijadikan sebagai lambang negara Indonesia. Indonesia dirasa memiliki kesamaan nasib dengan Garuda untuk membebaskan rakyatnya dari penjajahan dan penindasan. Selain itu, Sultan Hamid II menjadikan Garuda sebagai inspirasi karena kebesaran dan kegagahan burung mitologi tersebut. Sultan Hamid II berharap Indonesia yang baru terbentuk itu dapat menjadi negara yang besar dan kuat sebagaimana burung Garuda. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini mengenai sejarah burung Garuda dan alasan sebagai lambang negara Indonesia. Semoga bisa menjadi ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.